1 Korintus 16 ayat 13. Ayat ini berkata, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Kalau kita baca dari terjemahan firman Allah yang hidup, maka kita menemukan kalimat yang berbeda, dan kalimat yang berbeda ini mengungkapkan tentang hal sisi lain daripada firman Tuhan yang dimaksud. 1 Korintus 16 ayat 13 dari firman Allah yang hidup menuliskan, "Waspadalah terhadap bahaya rohani. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kuatkanlah diri dan bersikaplah sebagai orang dewasa." Ayat ini menuliskan satu kalimat yang harus kita waspadai pada hari-hari terakhir ini, yaitu waspadalah terhadap bahaya rohani. Kalau Alkitab ini menuliskan waspadalah terhadap bahaya rohani, tentulah bahaya rohani ini bukan datang dengan hal-hal yang mudah terlihat, datang dengan gampang, dengan barisan. Kalau dalam peperangan, barisan yang banyak dengan jumlah pasukan yang besar. Tidak, bahaya rohani itu kalau dalam peperangan adalah penyusup-penyusup, penyelundup-penyelundup yang kecil, yang nggak kelihatannya berbahaya, tetapi itu muncul dalam kehidupan kita. Bahaya rohani itu seperti pasir atau batu kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatu. Kelihatannya enteng, kelihatannya nggak penting, kelihatannya nggak berbahaya. Tapi ketika kita berjalan dalam sebuah perjalanan, batu kecil atau kerikil ini akan mengganggu perjalanan kita. Dan itulah yang terjadi. Karena itu pada hari-hari terakhir ini, hal yang harus kita waspadai adalah bahaya rohani. Apa itu bahaya rohani? Segala sesuatu yang berusaha menggantikan hubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang berusaha menggantikan hubungan yang makin intim, yang makin dalam, yang makin membuat Tuhan suka, itu mulai teralihkan, mulai digeser, mulai ditarik pelan-pelan, dan anehnya kita tidak terasa, kita tidak berasa, kita sepertinya oke, sepertinya tetap muncul, tetap di depan banyak orang, gak ada kelihatan sedikit pun yang kurang, tetapi sebenarnya di dalam hati kita sudah terjadi penurunan. Di dalam hati kita sudah mulai ada yang berkurang. Di dalam hati kita sudah mulai ada yang hilang. Di dalam hati kita sudah mulai ada yang retak. Di dalam hati kita sudah mulai tidak ada lagi hubungan yang intim sebelumnya. Dan kita nggak bisa segera memasuki hubungan yang makin intim dengan Tuhan. Karena sesuatu yang kecil, yang dianggap tidak berbahaya, seperti batu kecil atau kerikil itu telah masuk dalam hubungan kita. Itu paling bahaya, saudara, pada hari ini. Iblis tidak melarang engkau pelayanan, tapi iblis mendorong engkau pelayanan. Itulah yang akan terjadi bahaya rohani. Dulu, iblis melarang saudara pelayanan, saudara untuk mengalami Tuhan, saudara untuk bersekutu. Tetapi hari ini, iblis mendorong engkau untuk sibuk pelayanan, sehingga kau kelelahan, kehabisan energi, kehabisan segala sesuatu. Dan kelihatannya engkau penuh, padahal kau tidak penuh. Kelihatannya kau punya, padahal kau nggak punya. Dan itulah yang terjadi daripada bahaya rohani ini. Seperti apa? Seperti katak dalam tempurung. Pada hari ini saya mau cerita dua hal tentang katak. Katak yang pertama adalah katak dalam tempurung. Yang kedua adalah katak dalam panci.
Katak dalam tempurung itu adalah katak yang ada di dalam tempurung. Itu peribahasa, di mana semua orang juga tahu bahwa kita berada dalam satu kotak, dalam satu tempurung, dan sepertinya kita sudah tahu banyak, kita sudah ngerti banyak, tapi jangan salah, kita seperti katak dalam tempurung. Pengetahuan kita, pengenalan kita, hubungan dengan Tuhan yang menurut kita sendiri itu serba sudah oke, sudah begitu memadai. Tetapi di mata Tuhan, mungkin kita seperti katak dalam tempurung, belum ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, belum nyampe bahkan. Hanya merasa sudah punya hubungan, merasa sudah intim dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Katak dalam tempurung, dia merasa besar dalam lingkaran dirinya. Dia merasa besar dalam komunitasnya. Dia merasa besar dalam orang-orang yang kita kenal. Tetapi sebenarnya katak dalam tempurung, dia nggak punya apa-apa. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma merasa punya apa-apa. Dia hanya mengerti apa yang dia tahu, tapi sebenarnya tidak seberapa. Hari-hari ini bahaya kalau umat Tuhan seperti katak dalam tempurung. Kita menganggap punya, kita menganggap berisi, kita menganggap punya intim dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan adalah kekasih jiwa, tetapi dalam hati kita ada banyak kekasih-kekasih yang lain yang memenuhi hati kita, dan Tuhan bukan diutamakan, dan terjadilah perselingkuhan rohani di dalam hati kita. Apa yang kita anggap kita sudah mencapai satu titik, padahal itu belum seberapa. Kita menganggap kita punya pencapaian rohani, punya titel rohani, punya pengalaman rohani yang luar biasa, tapi di mata Tuhan mungkin gak ada apa-apanya. Itulah bahaya rohani, seperti katak dalam tempurung. Yang kedua adalah seperti katak dalam panci, merebus kodok. Yang namanya katak itu punya kelebihan. Ketika suhu air yang ada dinaikkan sedikit demi sedikit, katak itu tidak pernah terasa. Dia punya kemampuan untuk beradaptasi. Air yang dia berendam di dalam panci itu, dinaikkan lagi panasnya, dinaikkan lagi suhunya, sedikit demi sedikit tidak terasa. Dan akhirnya si katak itu menjadi katak rebus atau menjadi suike kuah. Tidak terasa. Apa artinya ini? Di sini adalah orang-orang yang kedua. Bahaya rohani yang kedua adalah seperti katak dalam panci, di mana iblis membuat kita sibuk dalam pelayanan. Kehabisan segala sesuatu dalam hidup kita. Dulu kita punya sesuatu dengan Tuhan. Dulu kita punya waktu yang penting dengan Tuhan. Ada satu yang berbeda di dalam hati kita. Kenapa? Karena airnya dipanaskan sedikit demi sedikit. Sehingga kita menjadi orang yang tidak terasa telah kehilangan sesuatu. Telah kelelahan. Telah terlalu begitu sibuk. Telah begitu kehilangan yang utama. Dan mengutamakan yang tidak utama. Kalau hari ini adalah kita menjadi katak dalam tempurung. Atau menjadi katak di dalam panci. Hal yang berbahaya sedang kita alamin pada hari ini. Kalau hari ini kita sedang menjadi katak dalam tempurung, kita menganggap sudah punya segala sesuatu, sudah punya pengalaman segala sesuatu, punya segala sesuatu yang orang lain gak punya. Tetapi jangan salah, belum tentu yang kita anggap itu adalah punya di mata Tuhan. Seperti jemaat Laodikia yang menganggap aku kaya dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah katak dalam tempurung. Tetapi mengenai katak dalam panci, dia telah kehabisan segala sesuatu, kelelahan. Dan itulah yang membuat banyak orang pada hari-hari ini. Sepertinya orang-orang pelayanan ini adalah orang-orang yang sudah kelelahan. Gak punya energi lagi. Kehilangan yang utama. Kehilangan yang penting. Pada hari ini,
Hendaklah kita jangan seperti katak dalam tempurung, juga jangan seperti katak dalam panci. Kenapa? Karena bahaya rohani sedang mengancam umat Tuhan. Menggeser sedikit demi sedikit, menarik sedikit demi sedikit, menyimpangkan sedikit demi sedikit, membelokkan sedikit demi sedikit, mengubah arah sedikit demi sedikit, dan mengubah tujuan sehingga kita lebih konsentrasi kepada pelayanan dibandingkan dengan hubungan. Dan kalau itu terjadi, hal yang mengerikan sedang menanti hidup kita. Saya ingin ceritakan ada 3 orang yang tidak mewaspadai tentang bahaya rohani yang mengancam hidupnya. Yang pertama adalah Gideon. Kita tahu bagaimana Gideon. Perjalanan awalnya adalah seorang yang bersembunyi. Tiba-tiba malaikat datang. Malaikat itu berkata, "Hai kamu pahlawan yang gagah berani." Lalu Gideon berkata, "Kenapa kau katakan aku pahlawan yang gagah berani? Aku adalah seorang dari suku yang kecil. Aku juga bukan orang yang kuat. Bukan dari kakak, daripada ayah saya. Aku orang yang tidak berarti apa-apa." Itu Gideon berkata seperti itu. Akhirnya kita tahu Gideon meminta tanda. Kalau engkau menyertai aku, kalau engkau memakai aku, kalau engkau menetapkan aku, maka pada hari ini juga aku taruhkan selembar bulu domba. Aku minta sekelilingnya basah, bulu dombanya tidak basah. Keesokan harinya apa yang dia minta itu terjadi. Lalu dia berkata lagi kepada Tuhan, "Itu mudah. Aku minta sekelilingnya kering, tapi bulu domba yang aku bentangkan ini, itu yang basah." Dan itu yang terjadi. Dia sudah terbiasa minta tanda. Hari ini ada orang-orang seperti Gideon yang selalu minta tanda. Ada orang yang selalu minta tanda, minta nubuatan, minta penglihatan, minta hamba-hamba Tuhan untuk mengatakan apa yang terjadi dengan dirinya. Apa yang terjadi dengan Gideon-Gideon akhir zaman? Alkitab mengatakan di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Itulah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Ada orang-orang yang suka dengan meminta tanda. Ada orang-orang yang suka dengan meminta nubuatan. Ada orang-orang yang suka dengan segala sesuatu yang hamba-hamba Tuhan tawarkan. Apakah itu salah? Satu sisi itu tidak salah. Tetapi kalau kita sudah demen yang seperti itu, lama-lama menjadi hal yang salah. Kita menjadi ketagihan. Kita menjadi orang yang bergantung. Kalau tidak ada nubuatan yang bagus, kalau dapat nubuatan, inginnya nubuatan yang bagus. Kalau nubuatannya tidak bagus, dia kecewa, dia sedih. Hari-hari ini ada banyak orang-orang seperti Gideon. Mereka selalu tergantung dengan perkara-perkara dari luar. Dan banyak akibatnya hamba-hamba Tuhan yang menjual nubuatan. Hamba-hamba yang menjual pengurapan. Sepertinya gayung bersambut, yang satu meminta dan yang satu memberi. Tetapi saya beritahu, itu bukan cara Tuhan. Dan Gideon, Alkitab mengatakan,
Akibat dia selalu minta tanda, hidupnya berujung kepada satu kesalahan yang penting, yaitu dia menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya, yaitu ketika dia bikin baju efod, lalu menyebabkan baju efod itu disembah. Orang-orang seperti ini tidak seperti Gideon zaman dulu, tetapi ketergantungan kepada tanda itu yang membahayakan. Itu adalah bahaya rohani. Yang kedua adalah Salomo. Apa yang terjadi dengan Salomo? Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sihon dan Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Apa yang terjadi dengan Salomo? Pergaulan yang mencondongkan hati kepada allah-allah mereka. Hari ini bahaya rohani yang kedua adalah mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Mungkin kita tidak seperti zaman dulu, bikin kuil, menyembah kepada patung. Tidak seperti itu. Tetapi pada hari ini, hati kita dicondongkan kepada perkara-perkara yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan hal-hal baik sekalipun, entahkah itu olahraga. Pada hari ini, pada masa pandemi, orang begitu hobinya olahraga, membeli sepeda dengan segala aksesorisnya, bergaya-gaya. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi poin pentingnya di sini adalah mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Menggantikan hubungan, membuat hati kita condong bukan kepada Tuhan lagi, tetapi kepada hal-hal yang merusak hubungan dengan Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Salomo. Pergaulan yang merusak, pergaulan yang menghilangkan sesuatu yang penting, pergaulan yang menyobek dan merusak hubungan dengan Tuhan. Saya perhatikan ada beberapa orang dalam hidup saya. Ada orang-orang mengajak yang tidak benar. Pada waktu saya masih remaja dulu, saya langsung segera mengenalinya. Dan saya langsung membatasi hubungan dengan mereka. Bahkan menutup pintu dengan mereka. Tidak lagi berhubungan. Tetapi ada kawan-kawan lain yang begitu baik. Secara perlahan menarik sedikit demi sedikit. Sepertinya saya mengajak dia ke gereja. Tetapi sepertinya dia juga mengajak saya ke tempat yang lain. Sepertinya dia tampil dengan begitu bagus sekali. Begitu saleh, begitu sungguh-sungguh, begitu perkenalkan Tuhan kepadanya, dia menerima dengan baik. Hari Minggu pun saya jemput dia pelayanan ke gereja dan dia ikut. Waktu pelayanan juga saya perhatikan sepertinya sungguh-sungguh. Dalam hati saya berkata, Tuhan, saya bawa jiwa kepada Engkau. Tetapi di lain pihak dia sedang tarik hati saya. Dia sedang belokkan saya.
Dia bawa saya ke tempat-tempat yang mungkin tidak ekstrim, tetapi menarik sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya saya sadar bahwa ini ada sesuatu yang salah hubungan saya dengan dia. Dia ada teman sekolah, laki-laki, baik dengan saya kenal dengan orang tuanya, dengan adik kakaknya. Dan lambat laun saya tahu maksudnya. Ternyata dia tidak sedang mencari Tuhan. Dia sedang menggeser, mengubah hati saya. Dan saya tahu akhirnya saya putuskan. Di depan saya dia nggak pernah merokok. Dia tampil saleh, bagus, sopan. Satu kali saya masuk ke dalam kamarnya. Dan nggak sengaja saya melihat ada bungkusan rokok. Lalu saya tanya. Dan dia mengaku. Saya juga kaget kenapa dia begitu tampil begitu baik ya. Apa maksudnya? Tapi lambat laun saya makin mengerti. Ada maksud sesuatu yang membelokkan hati saya. Dan saya waktu itu langsung memutuskan. Tidak lagi dekat dengan orang ini. Karena orang ini diam-diam menjadi penyusup. Menggeser sedikit demi sedikit. Mengubah segala sesuatu yang ada dalam hati saya. Dan itulah yang terjadi. Kita lanjutkan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 dan 4. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu itu Salomo sudah tua. Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kita bisa garis bawahi beberapa kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama adalah istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Itulah bahaya rohani. Menarik hatinya daripada Tuhan. Menggeser sedikit-sedikit supaya hati kita berubah. Supaya nggak murni lagi. Supaya nggak tulus lagi. Supaya tidak melayani Tuhan lagi. Supaya tidak mengabdi penuh lagi kepada Tuhan. Setelah menarik hati, ayat ini menuliskan istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Kalau Salomo pada waktu itu langsung disuruh menyembah kepada allah-allahnya, tentu Salomo nggak mau. Tetapi istrinya itu adalah menarik hatinya daripada Tuhan secara perlahan, secara sedikit, secara tidak terasa. Setelah itu istri-istrinya mencondongkan hatinya. Inilah lihat cara kerja daripada bahaya rohani. Setelah itu apa yang terjadi hasilnya? Sehingga ia tidak dapat sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Semuanya serba perlahan. Semuanya serba sedikit demi sedikit. Semuanya serba tidak terasa. Dan itu yang dilakukan oleh para penyusup pada hari-hari terakhir ini. Ayat 5 dan 6. 1 Raja-Raja 11 ayat 5 dan 6. Demikianlah Salomo mengikuti Asetoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan dia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Kalau kita baca setelah Salomo tidak mengikuti sepenuh hati kepada Tuhan, lalu yang terjadi Salomo mulai ikut-ikut kepada kuil-kuil yang ada di tempatnya. Salomo mulai ngasih persembahan. Salomo mulai ikut-ikutan. Mungkin cuma lewat-lewat di kuil-kuil istri-istrinya. Lalu diam-diam Salomo mulai duduk di kursi.
Lalu Salomo mulai ngasih persembahan, mulai menyanyikan, atau langsung wajahnya dipasang diolesi apa, pakaiannya diolesi apa, atau dikasih bunga-bunga, atau dikasih wangi-wangian. Dan apa yang terjadi? Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa Salomo tidak secara langsung melakukan hal yang jahat. Semuanya dimulai secara perlahan. Secara pelan-pelan, tidak terasa. Salomo seperti katak di dalam panci. Itu yang terjadi. Ayat 7-10. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita garis bawahi, ayat ini adalah sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Jadi ketika Tuhan sudah melihat, Tuhan menunjukkan 2 kali kepadanya, Salomo melakukan hal yang jahat. Di ayat ini menuliskan bahwa hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Semuanya serba perlahan, semuanya serba tidak terasa. Itulah bahaya rohani. Segala sesuatu yang menggeser hubunganmu dengan Tuhan, maka sesuatu itu sudah membuat kita kehilangan yang utama di hadapan Tuhan. Pribadi yang ketiga adalah Daud. Apa yang terjadi dengan Daud? Muncul Batseba. Kapan muncul di Batseba? Apakah dalam kondisi peperangan atau ketika dia lagi santai? Yaitu ketika lagi tenang, lagi santai, lagi tidak ada masalah, maka muncullah Batseba. Hari ini juga sama. Ketika semua kelihatannya baik, kelihatannya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu diperjuangkan, tidak ada yang membuat kita meneteskan air mata, apa yang membuat kita tidak berkeringat lagi, justru saat itu adalah masa yang berbahaya. Masa di mana kita sedang masuk dalam satu penyusup-penyusup yang membuat kita mengalami satu kejatuhan. Kita baca dalam kitab Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13 berkata, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Kita tahu cerita tentang Yesus dicobai oleh iblis, dibawa ke padang gurun. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa puasa. Lalu apa yang diperintahkan oleh iblis kepadanya? Ubahlah batu menjadi roti. Apakah Yesus mampu mengubah batu menjadi roti? Sangat mampu. Bahkan bukan saja roti tawar. Mungkin ada selainya, ada kejunya, ada dagingnya. Lebih daripada itu juga mampu. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Yesus tidak mau menuruti perkataan iblis. Dia tidak mau mengikutinya. Dia tidak mau taat kepada iblis.
Hari ini berapa banyak umat Tuhan yang telah taat kepada iblis. Dengan banyaknya khotbah-khotbah tentang berkat. Apa yang dipikirkan hati orang-orang yang ingin menerima berkat? Mereka menginginkan hidup sudah susah, udah bosan susah, udah bosan miskin. Mendengar khotbah tentang berkat demi berkat. Dengan penampilan hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkati. Dengan hal-hal yang gaya. Begitu bahan barang yang bermerek ada dalam dirinya semua. Maka jemaat yang tadinya sudah bosan miskin, bosan susah itu melihat, wah, diberkati ya, diberkati. Dengan syarat menabur dan menabur dan menabur. Apa yang salah di sini? Khotbah itu menggiring umat Tuhan. Seperti yang dilakukan iblis kepada Yesus. Ubah batu menjadi roti. Yesus tidak mau melakukannya. Sekalipun dia mampu. Yesus tidak mau melakukannya karena dia nggak mau taat kepada perkataan iblis. Lalu apa salahnya dengan khotbah berkat? Salahnya hati umat Tuhan menjadi salah. Harusnya apa? Harusnya kalau kita diberkati Tuhan, tidak mengubah gaya hidup kita, tidak menaikkan pengeluaran kehidupan dalam 1 bulan. Tetap saja, tapi akan menaikkan persembahan kepada Tuhan. Makin banyak orang yang menerima berkat dari hidup kita. Gak perlu beli tas-tas yang branded. Gak perlu berpenampilan yang keren-keren. Dengan barang yang mahal-mahal yang bermerek. Gak perlu. Gak penting juga. Orang yang disertai dan diurapi Tuhan gak perlu ada perkara-perkara yang seperti itu. Lalu yang dilakukan iblis kepada Yesus yang kedua. Jatuhkan dirimu. Maka lihat. Malaikat akan datang. Akan menantang engkau. Supaya engkau tidak jatuh. Akan menahan engkau. Iblis juga nggak mau melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak mau ngikutin perkataan iblis. Iblis mendorong supaya dia populer. Gak perlu populer. Gak penting populer. Karena cara iblis itu membuat orang seperti katak dalam panci. Lalu iblis membawa Yesus. Lalu membukakan segala sesuatu. Lalu apa yang dilakukan? Sembahlah aku. Semuanya akan diberikan kepadamu. Gak perlu Yesus langsung berlutut. Mengangkat tangan dan menyembah iblis. Gak perlu. Cukup menganggukkan kepala. Saat itu semuanya diberikan. Kemudahan. Tidak ada masalah. Lancar. Itu yang diberikan oleh iblis. Dan Yesus juga tidak mau melakukannya. Dia nggak menurut dengan perkataan iblis. Dia lebih menurut dengan perkataan Bapaknya. Naik ke kayu salib. Tidak perlu mengubah batu menjadi roti. Tetapi dia memecah-mecah roti dan berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat akan daku. Yesus tidak perlu menjatuhkan daripada bait Allah supaya orang melihat. Dan dia tidak mati, tidak mengalami lecet-lecet. Tapi Yesus tetap naik kayu salib. Dan dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Dan Yesus melakukannya. Ketika iblis menyatakan kepada Yesus, semuanya akan diberikan kepadamu.
Kamu cukup menyembah aku. Yesus katakan, "Enyalah daripadaku." Kenapa? Karena Yesus tetap menyembah Bapaknya. Hidup di dalam rencana Bapaknya. Saudara lihat di ayat Lukas 4:13 ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Sepertinya tidak ada apa-apa lagi. Sepertinya tidak terjadi apa-apa lagi. Tetapi perhatikan kalimat berikutnya. Dan menunggu waktu yang baik. Sekarang juga sama. Kalau dia tidak menjadikan engkau katak di dalam tempurung, iblis akan menjadikanmu katak dalam panci. Kalau tidak dia berhasil membuat engkau sombong secara rohani, seperti katak dalam tempurung, dia akan membunuh engkau dengan kesibukan pelayanan, dengan ketenaran, dengan kehausan. Haus apa? Haus kebenaran, haus pengurapan, haus nubuatan, haus penglihatan, atau haus perkara-perkara supranatural. Saat itu apa yang terjadi kalau engkau tidak hati-hati? Iblis mencari. Iblis akan datang di waktu yang baik. Di saat kita menjadi katak di dalam panci. Tidak terasa. Semua serba perlahan. Semua serba sedikit demi sedikit. Semua tidak kelihatan. Semua kelihatannya oke. Semua kelihatannya baik-baik. Pengurapan begitu luar biasa mengalir. Hadirat Tuhan begitu luar biasa. Tetapi di dalam hati kita ada yang menggeser, ada yang mengubah arah, ada yang membelokkan, ada yang membuat kita menjadi orang yang mencuri kemuliaan, menjadi orang yang ingin dipuja-puja juga oleh banyak orang, ingin dikenal, ingin kelihatan keren. Makanya begitu banyak orang bersaing. Pelayanan dengan bau persaingan begitu kental sekali. Satu kali saya melayani di sebuah gereja lokal. Begitu saya duduk di depan, di kursi pembicara, saya sembahyang. Begitu saya sembahyang, Tuhan berkatakan kepada saya, di gereja ini, aku nggak tahan dengan mereka. Penuh dengan persaingan, penuh dengan pengadilan, mereka saling menghakimi. Saya sedih pada waktu itu. Saya diam, saya menangis. Apa khotbah yang sudah saya siapkan tidak lagi saya khotbahkan. Saya mengkhotbahkan apa yang Tuhan katakan di mimbar. Beberapa kali air mata saya menetes. Saya sampaikan hati Tuhan. Saya sampaikan jeritan hatinya. Gereja sudah bukan lagi bait Allah. Gereja sudah seperti tempat perdagangan, tempat penyamun, penuh persaingan dan konflik. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling keren? Siapa yang paling kuat? Gak penting semuanya. Kalau gereja menjadi bait Allah, tidak perlu bersaing. Lepaskan persainganmu. Kalau gereja menjadi tempat Tuhan hadir, lepaskan semua konflikmu. Ada banyak orang mempunyai pertempuran dengan saudara. Ada yang si A bertempur dengan si B. Si C bertempur dengan si D. Begitu banyak musuh-musuh di dalam gereja. Kalau ada musuh yang akhirnya meninggalkan pelayanan, yang tetap tinggal itu senang.
Tapi ada musuh baru lagi yang muncul. Jadi pelayanan penuh dengan kebencian, penuh dengan persaingan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kejam, mengabaikan Tuhan, mengabaikan hatinya, mengabaikan perasaannya, lebih mementingkan perang dalam persaingannya. Suka kalau lawannya itu sakit, mati bahkan, senang sekali. Atau lawannya itu bangkrut, atau lawannya punya masalah besar. Walaupun kelihatan wajahnya di set tidak sedih, di set dengan sedih tapi hatinya gembira. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mengerikan. Tuhan akan membersihkan gerejanya dari orang-orang yang penuh dengan persaingan. Tuhan ingin mengembalikan gerejanya menjadi tempat penyembahan, menjadi baitnya. Gereja bukan tempat persaingan. Gereja bukan pembuktian diri siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren, siapa yang paling kaya. Gereja bukan tempat seperti itu. Gereja adalah tempat di mana Tuhan hadir. Dan setiap kita menerima anugerahnya. Gak penting siapa kita. Gak penting apa yang kita punya. Yang penting adalah hati kita untuk Tuhan. Karena itu saudara-saudara dengar baik-baik. Biarkan gerejanya menjadi baitnya. Biarkan Tuhan menemukan kita menjadi penyembah-penyembahnya. Biarkan Tuhan disukakan dengan hidup kita. Lepaskan semua persaingan. Lepaskan semua kebencian yang diam-diam di dalam hatimu terhadap saudaramu. Lepaskan semua konflik. Lepaskan semua perseteruan. Lepaskan. Tapi hadirlah engkau di hadapan Tuhan sebagai penyembah. Penyembah itu adalah orang yang membawa hatinya untuk disembelih di hadapan Tuhan. Penyembah itulah orang yang membawa hatinya diangkat kepada Tuhan. Dan Tuhan bersihkan hatinya. Penyembah itu adalah hatinya diisi oleh Tuhan. Biarlah engkau semua ditemukan Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan. Yang hatinya penuh. Yang hatinya berisi. Yang hatinya penuh dengan keharuman. Semuanya untuk Tuhan. Tidak ada sedikit pun kau mencicipi kemenangan daripada persaingan. Di dalam hatimu tidak ada api asing. Hati kebencian. Api persaingan, api konflik. Di hatimu tidak ada yang membuat engkau menjadi menjijikan di hadapan Tuhan karena suka dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi penyembah itu penuh dengan keharuman. Hatinya menyukakan Tuhan. Hatinya membuat Tuhan kangen dengan engkau. Hatinya begitu ngangenin Tuhan. Bukan engkau yang kangen dengan Tuhan, tapi Tuhan yang kangen dengan engkau. Itu yang Tuhan cari pada hari-hari ini. Karena itu waspadalah terhadap bahaya rohani. Jangan menjadi penimbun kebenaran dan jangan menjadi penimbun pengurapan. Apa artinya? Artinya orang-orang ini hanya haus dengan kebenaran yang sudah tahu, dia nggak mau. Dia suka dengan kebenaran yang baru. Dia mencari pembicara-pembicara yang keren. Dia mencari pembicara-pembicara yang selalu mendoakan dengan pengurapan. Orang-orang ini suka diurapi. Suka diolesi minyak di kepalanya. Tapi saya beritahu saudara, harusnya engkau yang mengeluarkan minyak di hadapan Tuhan. Bukan engkau diberi minyak di kepala.
Harusnya hatimu mengeluarkan minyak di hadapan Tuhan. Karena itu bangun hatimu di hadapan Tuhan. Dengan kasih, dengan ketaatan, dengan pengabdian, dengan kemurnian. Buat apa kepalamu ditumpangin tangan oleh hamba-hamba Tuhan dan diolesi minyak, kalau hatimu tidak berminyak, gak berguna. Tapi biarkan hatimu mengeluarkan minyak. Minyak yang harum. Minyak yang menyukakan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang Tuhan cari. Satu kali ada seorang jemaat berkata kepada saya, "Sudah lama nih saya tidak didoakan. Entah kenapa hari itu saya begitu marah sekali." Dan jemaat ini berkata, "Kenapa ya kau begitu marah?" Saya jelaskan. Lihatlah, persekutuan Yesus dengan murid-muridnya 3,5 tahun bersama-sama tidak dituliskan kalau Yesus menumpangi tangan setiap minggu kepada murid-muridnya. Level yang tertinggi bukan penumpangan tangan. Level yang tertinggi adalah persekutuan. Ketika kita bersekutu, hendaklah kau buka hati. Buka juga topeng. Buka sekat-sekat. Biarkan impartasi kehidupan roh itu mengalir. Itulah persekutuan sejati. Bukan didoakan, bukan ditumpangin tangan. Tetapi masuk dalam satu level persekutuan yang makin intim di hadapan Tuhan. Itu yang harus terjadi atas gereja Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Amin.